Shalom. Shalom. Saya percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan firman Tuhan hari ini saya mau berjudul Tuhan adalah Allah Immanuel. Katakan amin. Saudara, pagi hari ini saya percaya Tuhan memuaskan dahaga jiwa kita dengan hadiratnya, dengan kasih-Nya melawat kita. Puji Tuhan. Saudaraku, dalam setiap langkah yang saya jalani, saya selalu berpegang pada janji Tuhan. Kenapa? Karena di dalam janji-janji Tuhan itu saya mendapatkan kekuatan, hikmat, dan saya mengalami kasih Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan sama-sama baca dari Ulangan maksud saya, dari Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama firman Tuhan yang ada di depan. Kelihatan semua? Oh ya. 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Kekasih di dalam nama Tuhan, ini adalah salah satu ayat dari Ulangan pasal 31 dari ayat 1 sampai 8. Dan ini adalah firman Tuhan yang sebenarnya ditujukan kepada Yosua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah firman Tuhan melalui Musa diberikan kepada Yosua ketika Yosua menerima tongkat kepemimpinan yang baru, karena Yosua harus membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, supaya kita paham siapakah Yosua itu. Ya, Yosua adalah seorang dari suku Efraim, ya, yang dulunya dia bernama Hosea. Di dalam Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-8 dan 16, di situ dikatakan gini, dari suku Efraim Hosea bin Nun, ya, Hosea bin Nun. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Jadi Yosua itu dulunya namanya Hosea, ya. Sama Musa diganti menjadi Joshua. Dia adalah suku Efraim. Dia adalah salah satu dari ke-12 pengintai yang diutus Tuhan melalui Musa untuk mengintai tanah perjanjian. 12 suku itu salah satunya adalah Yosua dari suku Efraim. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, nama Yosua berasal dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Yosua berarti Tuhan adalah keselamatan. Nama ini sering melambangkan iman, kekuatan, kepemimpinan, dan perlindungan ilahi. Saudaraku, nama Yosua itu dahsyat, ya.
Di sini ada nama juga Yosua. Ya, saya berharap dia adalah pribadi yang kuat. Dia calon pemimpin, ya, yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Yosua mana nih dia orangnya? Lagi si sekolah minggu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nama ini melambangkan iman, kekuatan. Kenapa? Yang tadinya bernama Hosea sama Musa diganti menjadi Yosua. Karena dengan mata iman Musa melihat bahwa tantangan yang akan dihadapi Yosua tidaklah mudah untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak tantangan yang dia hadapi, ada banyak rintangan yang dia hadapi, ada banyak hal yang dia hadapi, dan dia butuh kekuatan, itu butuh iman, itu butuh perjuangan di dalam kehidupannya. Untuk itu dengan sebuah tekad, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebuah profetik yang Musa lakukan, namanya diganti menjadi Yosua. Sebab itu kalau kasih nama anak itu harus jelas, ada artinya. Suatu hari Tika bertanya kepada saya, Bu, Rantika itu namanya artinya apa? Dia pikir Rantika itu hanya sekedar. Ya, akhirnya saya carikan di Google. Coba dilihat Rantika artinya apa. Ya, saudaraku, wanita yang cantik dan kuat, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab itu diganti dengan profetik Yosua karena dia tahu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saudaraku yang, siapakah Yosua? Yosua adalah pribadi yang memiliki iman yang teguh. Klik selanjutnya tolong. Dia memiliki iman yang teguh, dia adalah pribadi yang taat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yosua merupakan pribadi yang kuat imannya dan taat kepada Tuhan. Itu dibuktikan di dalam Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 9, saudara. Di sana dikatakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kedua belas pengintai telah melaksanakan tugasnya untuk mengintai tanah Kanaan, saudara. Di sana ada dua tipe orang. 10 orang berkata melaporkan kepada Musa, memang Kanaan itu tempatnya subur, tetapi nggak mungkin kita bisa masuk ke sana karena di sana ada raksasa-raksasa yang apabila kita masuk ke tempat itu kita akan dimakan habis dan kita akan menjadi kalah. Begitu pesimis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sampai-sampai bangsa Israel menjadi sangat-sangat ketakutan pada waktu itu. Tidak berani untuk menjalani selanjutnya, saudara. Tetapi ada satu pribadi yang memiliki pandangan hidup yang optimis. Ada satu pribadi yang memiliki iman, memiliki mata iman yang dahsyat. Ada satu pribadi yang sangat luar biasa. Sebenarnya ada dua, saudaraku, Yosua dan Kaleb. Tapi hari ini kita mau belajar tentang Yosua. Ada pribadi yang memiliki iman, tapi juga tidak hanya sekedar iman, dia memiliki ketaatan kepada Tuhan. Sehingga timbullah ayat ini, saudaraku. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefani, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita
negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka, katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebuah penguatan di tengah-tengah ketakutan. Ada satu pribadi yang memiliki pandangan iman yang dahsyat sebagai pengintai yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudaraku, menjadi seorang pengintai tidak mudah. Hai engkau para pendoa, engkau adalah pengintai negeri. Kita semua adalah pengintai, saudara. Untuk melihat ke depan apa yang akan terjadi. Saya ingat benar, saudaraku, ketika suami saya bilang, hari Minggu kamu bawa firman, pada minggu kemarinnya saya sudah ya. Saya diingatkan Tuhan pada pesan Tuhan ketika kita mau masuk tahun 2026. Ketika kita menjadi pengintai melalui doa 8 jam di tempat ini. Ada satu pesan Tuhan. Desember, Januari, Februari, Maret awal. Tuhan akan limpahkan berkat yang luar biasa. Pesan Tuhan, pandai-pandai mengelola. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September terjadi goncangan ekonomi secara dunia. Oktober, November, Desember terjadi hujan akhir. Pada waktu itu belum ada perang, saudara. Ingat pesan Tuhan itu? Kami keluarga ngalami dalam 3 bulan itu, saudara. Kelimpahan terjadi. Saya selalu katakan kepada anak saya, hati-hati dalam pengelolaan. Karena akan terjadi masalah-masalah goncangan dunia. Bulan berapa terjadi perang, saudara? Tapi tetap percaya bahwa anak-anak Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Karena kita punya Allah yang menyertai kita, Allah Immanuel, katakan amin. Sekalipun goncangan, tapi pemeliharaan Tuhan akan tetap nyata. Percayalah. Saudara, pendoa itu pengintai. Pengintai. Untuk itu saya berharap mari kita terus berdoa. Apakah di dalam 3 bulan kemarin tidak ada tantangan? Siapa bilang? Kalau Tuhan bilang dengan firman-Nya yang begitu rupa, banyak hal yang terjadi. Tantangan juga berat, saudara. Tantangan berat, saudara. Tetapi ada janji Tuhan, kita berjalan, kita orang percaya itu punya kelebihan. Ya. Kita hidup bukan karena kita melihat, tapi karena kita percaya. Katakan amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Miliki iman, saudara. Jangan takut firman Tuhan, karena aku menyertai engkau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yosua memiliki iman. Tidak hanya sekedar iman, tapi dia taat. Luar biasa.
itu dibuktikan. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap melekat sama Tuhan. Katakan amin. Apapun tantangan dalam hidup kita, tetap melekat pada pokok. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena ketika kita melekat, ada energi Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Ketika kita melekat dengan Dia, ada kekuatan Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Dan ketika kekuatan Tuhan, ketika energi Tuhan itu mengalir atas hidup kita, pasti ada kekuatan yang pertama. Pasti ada hikmat yang kedua. Pasti ada jalan keluar dalam setiap masalah. Karena firman Tuhan berkata, nah pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita adalah pencobaan yang biasa. Dan Allah kita adalah Allah yang setia. Dia akan memberikan jalan keluar ketika kita dicobai, supaya kita dapat apa? Supaya kita dapat menanggungnya. Kenapa? Karena ada energi Tuhan, ada kekuatan. Jangan tinggalkan Tuhan. Saya ingat waktu sekolah minggu ada lagu, jangan tinggalkan, jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau kau mau dapat teduh. Rajin datang di kebaktian, Tuhan beri kirang upahmu besar di surga, kekal selamanya. Lagu-lagu zaman dulu tuh enak sekali ya. Kalau saya lagi jalan gitu, saya lagu gitu, kayak ada sesuatu gitu ya. Kata Sari ini, ada sesuatu yang mengalir dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari sinilah, dari kejadian di bilangan itulah, kenapa perjalanan bangsa Israel yang harusnya ditempuh dalam 40 hari menjadi 40 tahun. Ketika Yosua berkata kepada bangsa Israel pada waktu itu, saudaraku, negeri yang kita lalui untuk diintai itu adalah negeri yang luar biasa. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Saudaraku, ketika dengan semangat Yosua berkata seperti itu, bangsa Israel marah, saudara. Dia marah, bahkan Yosua dan Kaleb hampir dibunuh rame-rame oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dia tidak terima karena dia pikir 10-2. Yang 10 bilang di sana, oh raksasa-raksasa bakal makan kita. Tetapi Yosua bilang kalau Tuhan berkenan kita akan masuk. Saudara, tahu nggak dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang ada raksasa. Betul nggak? Raksasa-raksasa persoalan, raksasa-raksasa masalah, raksasa-raksasa tantangan yang berusaha untuk menghadang hidup kita. Dan ketika kita melihat raksasa-raksasa itu, hati kita menjadi ciut. Iman kita menjadi lemah. Mulut kita menjadi bersungut-sungut. Sehingga energi kita menjadi habis. Apakah ketika raksasa masalah persoalan menghadang, kita mau berani berkata, jika Tuhan bersama dengan aku? Atau sebaliknya, seperti 10 pengintai itu. Dan ketika bangsa Israel menjadi marah, hampir
membunuh mereka, Musa bertindak berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menjadi sangat kecewa terhadap bangsa itu. Sehingga Tuhan memutuskan yang seharusnya 40 hari kamu akan berputar-putar sampai 40 tahun. Betapa respon negatif memiliki sebuah dampak memperpanjang tangan Tuhan untuk menolong, memperpanjang waktu. Saudaraku, dalam hidup ini selalu ada masalah dan tantangan. Tetapi sebagai orang percaya, miliki sebuah kepastian, tetap pegang janji Tuhan. Katakan amin. Bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya sekalipun bangsa Israel harus berjalan bertahun-tahun, Musa sadar karena Tuhan bilang angkatan yang bersungut-sungut itu akan ditelan habis oleh perjalanan waktu, tetapi angkatan berikutnya akan masuk di tanah perjanjian itu. Tetapi Musa sendiri, saudaraku, tidak sampai masuk ke negeri Kanaan. Dan dia harus memberikan tongkat kepemimpinannya itu kepada Yosua. Dan sebagaimana pengalaman pribadi Musa ketika dia memimpin bangsa Israel, walaupun begitu banyak mujizat-mujizat dialami oleh bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tetap memiliki sikap hati yang sering bersungut, mengeluh, bahkan sempat dia mengambil keputusan untuk menyembah ilah lain di bawah kepemimpinan Musa. Dia membuat patung lembu dan hampir menyembah patung lembu itu. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai Musa pernah menjadi kecewa dan dia membanting 10 perintah Tuhan itu, saudaraku. Dan Musa sadar bahwa dia tidak sampai ke tanah perjanjian itu. Dia memberikan kepemimpinannya kepada kepada Yosua, dan pesan Tuhan dari bukan bilangan, ulangan. Kita baca Ulangan. Klik selanjutnya, kita baca Ulangan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pasal 1 ayat 8. Inilah janji Tuhan untuk Yosua, dan itu akan diberikan untuk jemaat Breakthrough hari ini. Katakan amin. Kita akan baca sama-sama, ya. 2, 3. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku akan berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. 3. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu di hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu lakukan kepada mereka tepat seperti yang diperintahkan yang kusampaikan kepadamu. Ayat 6 lanjut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka
Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu dan Ia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Katakan amin. Saudara, kalau dibilang terakhir janganlah takut dan jangan patah hati, berarti ada tantangan enggak? Tantangannya itu sampai hampir patah hati loh saudara. Ya. Tahu nggak patah hati? Patah hati itu adalah suatu perasaan yang merasa ditinggal sendiri. Itu patah hati. Sering nggak di dalam perjalananmu ketika engkau mengalami masalah sampai merasa ditinggal? Bener nggak sih ada Tuhan? Bener nggak sih katanya Tuhan memberkati aku? Apakah seperti ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, patah hati itu satu perasaan yang kalau lagunya Anang, separuh jiwaku pergi. Saudaraku, artinya berat memang tantangan hidup saudaraku. Berat memang masalah-masalah di depan. Tetapi Tuhan katakan, jangan takut dan jangan patah hati. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita memiliki sebuah kepastian ini, kalau kita memiliki iman sebesar ini, kalau kita memiliki keyakinan seperti ini, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan tetap kuat menjalani kehidupan ini betapapun kita harus menghadapi tantangan. Katakan amin. Saudara, pegang janji Tuhan ini. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Karena Dia diam di dalam kita. Sebab itu ketika Dia mau, sebentar lagi kita mau Paskah ini ya. Sebab itu ketika Dia mau pergi, saudaraku yang dikasih Tuhan, Dia katakan, jangan takut, aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa, akan Dia memberikan kepadamu penolong yang lain, yang akan menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Siapa Dia? Yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Ketika itu saudaraku, Tuhan berjanji Dia akan minta kepada Bapa, akan Dia curahkan Roh Kudus, karena Dia tahu saudaraku yang dikasih Tuhan, Roh Kudus adalah kuasa yang akan menyertai perjalanan hidup kita, yang akan tinggal di dalam hidup kita, yang akan memberikan hikmat ketika kita menemui jalan buntu, yang akan memberikan kekuatan ketika kita lemah. Dan Roh Kudus itu yang akan terus bekerja dari dalam diri kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan dari luar. Kekuatan yang Tuhan kasih kepada kita itu bukan kekuatan yang dari luar, tapi kekuatan yang dari dalam. Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Dan saya tutup dengan sebuah power statement. Semua singer, song leader, pemain musik, silakan Anda maju ke depan. Saudaraku, jemaat saya ajak untuk berdiri. Kita akan baca-baca statement ini, saudara. Percayalah bahwa
kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita baca sama-sama kalimat ini dan renungkan dalam hati. Jadikan itu sebuah keyakinan. 2, 3. Dalam menghadapi situasi sulit atau menakutkan, tidak perlu mundur. Yang dibutuhkan bukanlah kepastian bahwa semuanya berjalan mudah, melainkan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan itu cukup untuk kita terus melangkah. Katakan amin. Amin. Sekali lagi kita baca sama-sama. 2, 3. Dalam menghadapi situasi sulit atau menakutkan, tidak perlu mundur. Yang dibutuhkan bukanlah kepastian bahwa semua akan berjalan mudah, melainkan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan itu cukup untuk kita terus Amin. Kita akan melangkah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kita berjalan bersama dengan Dia, karena Dia adalah harapan di dalam hidup kita.
biarkan Engkau berjalan sendiri melewati duri-duri yang tajam. Tuhan tidak pernah meninggalkan Engkau ketika Engkau melewati badai. Tuhan tidak pernah meninggalkan Engkau ketika Engkau melewati batu-batu penghalang. Dia ada bersamamu. Dia ada bersama dengan kita. Karena Tuhan baik, karena Dia mengasihi kita. Ujian-ujian yang kau alami untuk memurnikan imanmu. Apakah dalam setiap kondisi dan keadaan engkau tetap mempercayai Tuhan di dalam hidupmu?
dilipas habis. Sebab mereka bagaikan raksasa yang akan memakan habis setiap hidup kita. Tetapi Yosua memiliki pandangan yang berbeda. Dasar Yosua melangkah adalah iman. Dasar Yosua melangkah adalah firman. Sebab sebelum masuk tanah Kanaan, firman Tuhan katakan, negeri itu aku berikan kepadamu. Artinya kalau Tuhan menyertai, negeri itu menjadi milik pusaka orang-orang Israel. Sehingga Yosua katakan, negeri itu melimpah susu dan madu, buahnya besar-besar, tanahnya subur, apapun yang ditaruhnya mereka akan mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Dan kita diperhadapkan kepada orang-orang seperti belalang, beda pandangannya. Hari ini Tuhan mengajak kita memandang keadaan ini seperti Yosua memandang. Kita akan deklarasikan firman Tuhan. Kurapata kata lamanya. Yang menyertai kami adalah Allah yang hidup. Yang menyertai kami adalah Yehova Jiri. Yang menyertai kami adalah Elohim. Yang menyertai kami Yehova Rafa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang memberikan kesembuhan. Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Allah yang memberikan kekuatan. Allah yang memberikan kemampuan. Dan itu menjadi bagian di dalam hidupmu dan terjadi dalam hidupmu. Dan kau akan mengalami hari-hari hidupmu. Engkau akan mengalami di dalam perjalanan hidupmu. Engkau akan mengalami setiap hari. Dan itu terjadi atas hidupmu. Tatkala kau meresponi firman Tuhan, sesulit apapun tantangan dalam hidup, walaupun kala tidak ada kepastian yang terjadi, tapi tatkala engkau imani firman Tuhan, engkau imani janji firman Tuhan, maka kau akan melihat perkara-perkara yang besar. Kau akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Keluargamu diberkati Tuhan, usahamu diberkati Tuhan, apapun yang kau kerjakan dibuat-buat berhasil, dan kau akan melangkah dengan pasti. Dan kau dijanjikan bukan ekor, tetapi kau dijanjikan kepala. Tuhan akan membawa kau naik bukan turun, dan itu terjadi atas hidupmu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, buat kasih dan setia, buat anugerah-Mu yang besar. Menjelang hari-hari di mana kami akan menghadapi berbagai macam seperti Tuhan persiapkan dalam hari Paskah, penderitaan yang lama. Biarlah itu menambah keyakinan kami, karena Engkau cinta kepada kami, Engkau korbankan hidupmu untuk kami. Untuk itu Tuhan, di hari malam persiapan Kau akan mengalami penderitaan. Biarlah apapun yang terjadi di kami tetap yakin Engkau Allah Immanuel. Baik, berkati apapun yang kita sampaikan, berikan hikmat-Mu dan terbaik kasih sayang, dan firman-Mu itu remakan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kasih dan setia. Dalam nama Yesus.